Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sponsorin Aja. Saya Rizky Anumsari Saya Siti Muzayana, saya Alfiatur Rahmania. akan mempresentasikan perencanaan bisnis jasa kami yang bernama Sponsorin Aja. Sponsorin Aja, Provide and support your event. Deskripsi teori pengelolaan jasa, merancang dan mengelola jasa dan implementasinya. Hakikat jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Kategori bauran jasa ada 5. Yang pertama, barang berwujud murni. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Yang ketiga, campuran. Keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Kemudian yang kelima adalah jasa murni. Selanjutnya adalah karakteristik jasa. Pertama yaitu tidak berwujud. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Kedua, tidak terpisahkan. Biasanya jasa dikonsumsi dan dihasilkan secara bersamaan. 3, bervariasi. Karena bergantung kepada siapa yang memberikannya, serta kapan dan di mana diberikan. 4, tidak tahan lama. Karena jasa tidak dapat disimpan. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. 1. Pelayanan. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan konsumen, secara tidak langsung mampu mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. 2. Harga. Semakin besar manfaat atau nilai yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan konsumen. 3. Teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin cepat pula pelayanan yang diberikan untuk konsumen. Mengelola mutu kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan-karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Selanjutnya adalah mengelola merek jasa. 1. Pemilihan unsur merek. Ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada kasus ini, nama merek yang sudah diingat menjadi sangat penting. Kedua, penetapan dimensi citra atau image. Asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya, dan kepantasan untuk disukai. Ketiga, perencanaan strategi pemerekan. Jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio. Portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda. Mengelola jasa didukung produk. Perusahaan yang membuat produk bagus tetapi memberikan dukungan lokal yang buruk sangat tidak unggul mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. 5 penentuan mutu jasa. Yang pertama, keandalan, yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. 2. Daya tangkap, kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3. Jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati, kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. 5. Benda berwujud, penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi. Deskripsi bisnis berdasarkan teori. Deskripsi perusahaan dan produk kita yaitu Sponsorin Aja dengan logo seperti ini. Sponsorin Aja merupakan sebuah rancangan smart business yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mempertemukan antara perusahaan sponsor dengan pihak-pihak yang membutuhkan sponsor. Target pihak-pihak sponsor di sini merupakan masyarakat pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. 1. Sistem informasi yang transparan bagi pembeli sponsor dan sponsorian. Kedua, sistem penggunaan interface yang sederhana dan mudah dipahami. 3. Sudah terdapat tim inti yang sesuai dengan bidang bisnis. Kedua, weakness. Belum mempunyai banyak partner dari pihak perusahaan pemberi sponsor, masih minim dalam hal pendanaan, apalagi Sponsorin Aja merupakan startup baru. Opportunities, masih sedikit startup yang bergerak dalam hal pendanaan sponsorship. Semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, namun belum bisa menjalin program sponsorship dengan perusahaan dengan baik. 3. Potensi perusahaan yang memberikan sponsor di Indonesia sangat besar. Trade,
Sponsorian yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Sistem yang rawan diserang hacker. Analisis produk, jenis dan karakteristik produk. Sponsorin aja merupakan layanan jasa berbentuk aplikasi dan website yang bergerak dalam bidang sponsorship yang menghubungkan antara sponsorian dengan pihak pemberi sponsor. Keunggulan produk dan inovasi produk. 1. Membagi akun menjadi 2, yaitu akun sponsorian dan akun sponsor. 2. Belum ada startup sejenis di Indonesia. Kami telah melakukan benchmarking. Nah, ada startup sponsor. Dikat. Orangnya nggak kenapa bentuknya nggak kepo. Keunggulan produk dan inovasi produk. Saya sebenarnya jadi kok di pause share. Oh, terus nggak mau dikat. Sampai bu, tadi nggak kita yuk. Masa sih? Iya, Ya, bisa keunggulan. Keunggulan produk dan inovasi produk. Membagi akun menjadi 2, yaitu akun sponsorian dan akun sponsor. 2. Belum ada startup sejenis di Indonesia. Kami telah melakukan benchmarking, pernah ada startup sponsorship, tapi sudah tidak beroperasi. 3. Mempermudah manajemen proposal. 4. Bekerja sama dengan institusi pendidikan dan government organization. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama yaitu analisis PESTO, political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Political, pemerintah mentargetkan 1.000 startup lahir di Indonesia pada tahun 2020. 5 langkah yang dapat dipersiapkan pemerintah antara lain. 1. Mengembangkan sumber daya manusia. 2. Menjaga iklim usaha yang kondusif. 3. Kebijakan fiskal yang mendukung. 4. Tersedianya pendanaan. 5. Memfasilitasi startup dengan regulasi mendukung. Yang kedua yaitu ekonomi. Bisnis rintisan atau startup berpredikat unicorn disebut memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bappenas juga tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Sosial. Kebanyakan masyarakat Indonesia menyukai hal yang praktis dan efisien. Hal inilah yang ditawarkan startup yang bermunculan di Indonesia, sehingga minat masyarakat terhadap penggunaan startup sangat tinggi. Namun banyak juga masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan startup. Teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat membantu mengembangkan suatu bisnis, terutama dalam strategi pemasaran suatu produk atas jasa, serta membangun koneksi dan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Legal. Pemerintah menyambut baik para pemodal untuk berinvestasi di Indonesia, terutama pendanaan bagi startup lokal. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan regulasi agar lebih mempermudah pendanaan dari luar negeri. Environment. Startup tidak hanya mengasah kemampuan kewirausahaan, namun juga untuk mencoba membawa perusahaan, terutama bagi masyarakat. Salah satu bidang yang juga menjadi perhatian khusus bagi pengembangan startup adalah bidang lingkungan. Potensi pasar. Sponsorin aja memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan diterima di masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah sulitnya mencari perusahaan yang tepat, tidak memiliki kontak perusahaan, dan seringnya proposal yang diajukan ditolak dan bahkan tidak ada kabar. Sponsorin aja hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar sponsorin aja dibagi menjadi 2, yaitu segmentasi pasar perusahaan dan segmentasi pasar sponsorian. Segmentasi pasar perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Untuk demografi, berdasarkan umur, mulai dari 10 tahun sampai dengan 30 tahun. Sedangkan untuk jenis perusahaan, mencakup jasa, manufaktur, dan juga media. Potensi pemberian dana lebih berfokus kepada kurang dari 2 juta rupiah. Kelas perusahaan lebih berfokus pada UMKM. Geografi atau domisili lebih mengutamakan di daerah suburban dan juga suburban. Psikografi berdasarkan kultur perusahaan lebih modern dan juga brand minded lebih upper. Perusahaan, penggunaan media sosial memfokuskan pada orang-orang yang sering dan juga cukup menggunakan media sosial.
Untuk segmentasi pasar sponsorian, dari segi demografi, yaitu umur perusahaan, lebih fokus kepada perusahaan yang berumur 10 tahun sampai dengan 50 tahun. Untuk pendapatan, berfokus pada 22 juta sampai dengan lebih dari 5 juta. Kelas sosial, middle class. Geografi atau domisili lebih mencakup ke urban dan juga suburban. Sedangkan untuk brand-minded, lebih ke perusahaan yang upper. Untuk perilaku, kita lebih memfokuskan kepada perusahaan yang sering dan juga cukup menggunakan media sosial untuk usahanya. Pesaing dan peluang pasar. Pesaing belum ada startup sejenis yang dapat menjadi pesaing dari sponsorin aja. Yang kedua yaitu peluang pasar. Yang kedua, peluang pasar. Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan sponsorship merupakan sebuah kegiatan dalam mendukung kebutuhan finansial maupun non-finansial untuk sebuah organisasi, perorangan, ataupun penyelenggara sebuah acara. Aplikasi ini akan sangat membantu bagi sebuah organisasi, perorangan, mahasiswa, ataupun penyelenggara sebuah acara untuk mempertemukan antara sponsorian dengan pihak pemberi sponsor. Rencana penjualan yang pertama yaitu tujuan. Menjadi startup sponsor yang dikenal masyarakat, mempunyai jumlah pengguna yang banyak dan potensial, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mencari sponsor. Yang kedua yaitu target. Targetnya itu ada individu, organisasi, dan atau instansi yang terkait. Yang ketiga itu taktik. Membuat sistem sponsorship yang mudah dan transparan, menjadikan sponsoring aja sebagai kelengkapan dalam sebuah event masyarakat, menjalin hubungan baik dengan pengguna baik dari perusahaan maupun masyarakat, mengembangkan teknologi perusahaan agar dapat mengikuti kebutuhan pengguna, memberikan pelayanan yang terbaik demi mencapai kepercayaan dan kepuasan pengguna. Media promosi melalui media sosial. Menurut We Are Social Houston yang dirilis Januari 2019, pengguna sosial media di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi sponsorian untuk branding agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Menggunakan banner. Dalam perkembangan marketing saat ini, banner menjadi salah satu alternatif untuk mempromosikan sebuah produk. Membuat desain virtual yang bagus dan menarik perhatian konsumen untuk melihat dari lebih jauh apa yang terkandung dalam banner tersebut. Strategi pemasaran. Pertama yaitu Content Management System atau CMS. Menurut Haryana, Content Management System dapat membantu untuk mengelola dan menerbitkan informasi dengan efektif, mudah, dinamis, dan memiliki fleksibilitas tinggi. Salah satu cara dengan menerapkan CMS self-hosted yang memiliki keunggulan yaitu memiliki hak akses secara penuh dan dapat memodifikasi tampilan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya penerapan CMS, maka akan mempermudah dalam melengkapi isi konten serta tampilan situs web menjadi lebih responsif dan fleksibel. Yang kedua itu Big Data atau database. Menurut SAS, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Big Data sangat bermanfaat untuk mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai target konsumen yang diinginkan. Yang ketiga yaitu brand ambassador. Brand ambassador atau dikenal sebagai duta merek merupakan seseorang atau sekelompok orang yang dikontrak oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memasarkan produk. Biasanya brand ambassador terdiri dari artis, atlet, atau orang-orang terkenal. Sponsorin aja akan memilih seorang brand ambassador yang benar-benar mengetahui visi dan misi sponsorin aja. Selanjutnya adalah sosial media marketing. Sosial media merupakan salah satu perangkat marketing yang sangat penting untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Banyak konsumen yang menggunakan sosial media untuk sekedar bermain, menghubungi orang lain, membuat konten yang menarik untuk membuat konsumen tertarik. Selanjutnya yaitu email marketing. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Radicati Group, lebih dari 34% orang di seluruh dunia menggunakan surat elektronik semacam email. Jumlah jelasnya sekitar 2,5 miliar pengguna. Lembaga riset tersebut juga memperhitungkan bahwa dunia mengirimkan sekitar 196 miliar email setiap hari. Dan total jadi untuk
Dan jadi total lebih. Dan selanjutnya yaitu email marketing. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Radicati Group, lebih dari 34% orang di seluruh dunia menggunakan surat elektronik semacam email. Jumlah jelasnya sekitar 2,5 miliar pengguna. Lembaga riset tersebut juga memperhitungkan bahwa dunia mengirimkan sekitar 196 miliar email setiap harinya. Maka ketika kita menggunakan email marketing akan membantu pemasaran dari sponsorin aja. Yang berikutnya yaitu video marketing. Dewasa ini, video marketing menjadi salah satu media yang paling digemari oleh banyak orang. Orang lebih tertarik untuk melihat video yang mengandung audio dan visual dibandingkan hanya melihat foto secara visual saja. Analisis produksi. Akun sponsorin aja terdapat menu akun sponsorin aja dibagi menjadi dua, yaitu akun sponsor dan akun sponsorin atau orang yang mencari sponsorship dengan fitur tambahan yaitu di direct chat, notification, pengguna developer, kalender, personal blog, dan kontak. Dan ini adalah tampilan menu loginnya. Ini adalah tampilan menu profile. Ini tampilan menu manajemen proposal. Ini daftar perusahaan. Menu status pengajuan. Kemudian cara kerja aplikasi. Yang pertama, pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan melengkapi data-data, melakukan login ke dalam aplikasi. Setelah login, pengguna dapat melihat daftar nama perusahaan dan media partner yang sudah bekerjasama dengan sponsorin aja. Kedua, itu memilih perusahaan yang akan dikirimkan proposal. Ketiga, isi data keterangan event yang akan dilaksanakan. Kemudian, submit proposal, surat pengantar, dan pamflet event ke perusahaan yang ditargetkan. Kemudian, pengguna dapat melihat progres pengajuan dalam manajemen proposal. Setelah itu, ketika event disetujui, pengguna dan perusahaan dapat membuat memorandum of understanding untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan terakhir, pengguna diharuskan memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada perusahaan sesuai MOU yang disepakati. Berikutnya, analisis keuangan. Rencana pendapatan perusahaan. Melalui submit ke aplikasi, perusahaan menetapkan target dalam sebulan bisa bekerja sama atau submit dalam aplikasi sponsorian aja dengan 300 perusahaan. Bagi hasil dengan sponsor, perusahaan mendapatkan keuntungan dengan pihak menerima sponsor dengan sistem bagi hasil, asumsi perusahaan yang mensponsori dalam kegiatan sebanyak 300 per bulan. Ketiga, analisis anggaran. Biaya per unit. Total biaya jasa per bulan dibagi dengan jumlah jasa per bulan, yaitu 3.338.000 ditambah 2.700.000 dibagi 300, yaitu 20.126 rupiah. Biaya variabel per jasa, yaitu 2.700.000 dibagi 300 sama dengan 9.000 rupiah. Pendapatan per jasa sama dengan komisi kerjasama sama dengan 50.000, 5% kali 500.000 sama dengan 25.000. Dengan pendapatan per jasa sebesar 75.000 unit akan 75.000 unit, maka keuntungan per jasa atau margin kontribusi sebesar sama dengan jasa per unit dikurangi biaya per unit, yaitu 75.000 dikurangi 23.000 sama dengan 52.000. Break even point atau BEP. BEP dalam unit jasa sama dengan 780 jasa, dan BEP dalam rupiah yaitu 59.642.300 rupiah. Rencana laporan laba rugi. Pendapatan jasa per bulan sebesar 22.500.000 dikurangi biaya variabel 2.700.000 dikurangi biaya tetap 3.338.000, laba sebelum pajak ditambah laba sebelum pajak sebesar 16.462.000, tarif pajak 10% yaitu 1.646.200, laba bersih yaitu 14.815.800. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsorin aja. Profile and support universe. Annyeong. Annyeonghaseyo. Bisa soalnya ya. Ya usah menjadi Sesuai cara menyimpan buku-buku kesimpan burger. Kena ngomong menggeh-menggeh. kesel deh.
Menyimpan video Zoom. Aduh, musik dan suara Zoom cloud meeting. Begini cara mudah rekam video. Cara merekam meeting secara otomatis. Ayo boleh cara nih. Cara materi Tinggal simpen guys. Gimana Ya biar? makanya kini arti. Ini apa ya? Stop Pause. recording. Stop.